warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pri Nur Aziza. Saya di sini akan berpidato tentang pentingnya bimbingan dan konseling Islam di sekolah dalam membangun keseimbangan antara emosi, intelektual, spiritual, dan sikap kepribadian para peserta didik. Sebelum dimulai pidato, ada baiknya kita berdoa untuk memulai acara pidato ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi adana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin abdallah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Fakhusbikum wa iya bitahwallah faqad fazal muttaqun wattaqullahu haqqan tuqatihi wa la tumunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita akan membahas pidato tentang yang tadi aku jelaskan, peran bimbingan konseling Islam dalam sekolah. Soalnya kita udah dengar banyak nih kasus-kasus yang ada di dalam sekolah seperti bullying, pelecehan, tawuran antar pelajar. Itu tuh berbagai peristiwa yang tentunya sangat mengkhawatirkan. Bagaimana nasib bangsa ini jika generasi mudanya sudah tertanam benih-benih permusuhan antar teman, tidak konsentrasi dalam pelajaran, dan tidak mencerminkan nilai-nilai moralitas yang menjadi bekal untuk menjadi pemimpin bangsanya. Bahkan para pendidik sendiri yang menjadi penyebab masalah bagi peserta didiknya, meskipun kasus-kasus itu dialami sebagian besar peserta didik atau pelajar di negeri ini. Dan masih banyak peserta didik dan pelajar konsisten dengan niat dan tujuan mereka dengan cita-citanya. Namun demikian, jika tidak segera ditangani serius, akan menjadi virus yang bisa saja mempengaruhi yang lainnya. Nah, dengan masalah itu, maka bimbingan konseling Islam bertegas untuk menyelesaikan ya. BKI ini yang membedakan adalah ditekankan dalam penanaman nilai-nilai Islam yang mengarah pada pembinaan akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah terkait dengan peran individu sebagai seseorang siswa atau peserta didik. Nah, apa sih arti bimbingan konseling Islam? Dia tuh mengandung makna pertama, bimbingan adalah pemberian bantuan atau mencegah timbulnya masalah atau disebut dengan preventif. Nah, yang kedua itu konseling adalah pemberian bantuan untuk menyelesaikan masalah atau disebut dengan kuratif. Yang ketiga itu bimbingan konseling adalah pemberian bantuan untuk mengembangkan kepribadian melalui potensi yang dimiliki peserta didik atau disebut development mental. Nah, bimbingan konseling Islam ini selain berperan dalam membina kesadaran psikis peserta didik semata juga membina kesadaran spiritual dalam rangka mengembangkan kepribadian menuju kepribadian insan kamil. Dalam mengembangkan kepribadian ini tentunya mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan moral Islam. Meskipun secara teori moral Islam sudah diberikan dalam mata pelajaran agama Islam, baik yang di sekolah maupun di madrasah, namun dalam BKI ini lebih bernilai praktis. Nah, demikian itu karena peserta didik langsung dihadapkan pada suatu persoalan yang sedang dialaminya, sehingga penyampaian nilai-nilai Islam terkait dengan persoalannya itu akan lebih dirasakan dan mengena. Dalam kondisi itulah diharapkan muncul kesadaran psikis religius dari peserta didik. Melihat peranan yang mendasar itu, bimbingan konseling Islam sangat efektif dalam sebuah proses transformasi moral Islam kepada para peserta didik. Moral Islam ini membentengi peserta didik supaya tidak terjerumus untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengarah pada tujuan pendidikan, yaitu menuju individu yang mental kepribadian sehat,
matang baik secara intelektual, emosional, sikap, dan spiritual. Nah, sudah pastinya bimbingan konseling Islam itu mengacu pada Al-Quran ya, nilai-nilai keagamaan. Ada juga psikoterapi terhadap perspektif Al-Quran, yaitu dijelaskan terapi memberikan pembelajaran ya, untuk mengamalkan ajaran agama agar kehidupan manusia bebas dari gangguan kejiwaan, rasa cemas, tegang, dan depresi. Pendekatan psikoterapi keagamaan ini terdapat dalam Al-Quran pada Quran Surat Yunus ayat 57 dan Quran Surat Al-Isra ayat 82. Segala bentuk terapi yang menggunakan media atau digali dari Al-Quran, misalnya seperti ruqyah, zikir, doa, sholat, haji, dan bisa juga ngaji membaca Al-Quran ya. Berikut ini ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan konsep kesehatan mental, yaitu pertama, Al-Quran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya serta mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk amar ma'ruf wa nahi munkar, atau sebaliknya mengutamakan hawa nafsu yang ada pada dirinya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 110. Dan ini berikut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi tahmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lakum minhumul mu'minuna wa aksaruhul fasikun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, bahwa ayat di atas tadi dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalian sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia jika kalian semua menunaikan syarat-syarat dan beriman kepada Allah yang dilahirkan untuk syarat yang telah ditetapkan. Jadi penafsiran ayat tersebut adalah kalian sebaik-baiknya umat memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia kepada yang munkar pada zaman kalian. Nah, kedua, ayat Al-Quran tentang kesehatan mental yang diterapkan dalam kesabaran dalam menghadapi cobaan, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa nahsin minal amwali wal anfus wal samarat wa basyiril sabirin. Artinya, dan kami akan pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan Allah juga sudah mengingatkan kita di Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Dan yang terakhir ini, ketiga penjelasannya, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hablum minallah. Manusia mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan beribadah kepada Allah atau sebelumnya mengingkarinya, yaitu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, menurut Quraisy Shihab, penafsiran ayat di atas menggunakan persona pertama, yaitu aku, dan sebelumnya menggunakan persona ketiga, atau itu dia atau Allah. Ini bertujuan bukan menekankan pesan yang dikandungnya, tetapi
mengisyaratkan bahwa perbuatan Allah melibatkan malaikat dan sebab-sebabnya, yaitu karena penekanannya beribadah kepada Allah semata-mata. Ayat ini didahului kata al-jin dari kata al-ins, yaitu artinya manusia. Karena memang jin lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada manusia. Huruf lam pada liya'buduni berarti agar mereka beribadah atau agar Allah disembahnya. Nah, ada salah satu surat nih di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, dan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al yusri yusran, inna ma'al yusri yusran. Sesungguhnya jika ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita sebelum ada penutup, kita juga ada doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghiran wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahu minhum wal amwat innaka sami'ul qaribun mujiban da'wati ya qadiyal jahat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari video pidato saya, Prilly Nur Aziza. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.